warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang dicintai Allah, di kali ini kita berjumpa lagi dalam video saya. Pada kesempatan video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana kita bisa mengukur kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini adalah sebuah motivasi yang sangat bermanfaat, sangat berguna bagi sahabatku sekalian di masa yang akan datang. Insya Allah akan berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di setelahnya. Baik, kita mulai saja, dan tolong video ini jangan di skip karena memang kontennya itu akan sangat berbeda kalau di skip ya. Oleh karena itu kita saksikan sama-sama motivasi Islam pada kesempatan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah tujuan kita, jika benar Allah adalah tujuan kita, harusnya tidak ada lagi yang bisa menyakiti hati kita. Karena yang menjadi harapan kita adalah penilaiannya. Nah, apa makna dari kata-kata ini? Bahwa kalau kita memang masih merasa sering disakiti oleh manusia, artinya kadar keimanan kita sama Allah itu masih rendah. Kenapa begitu? Karena kita masih mengharapkan orang lain untuk bisa berperan atau bersikap seperti apa yang kita mau, gitu kan. Sedangkan kita tidak bisa mengontrol manusia atau orang lain untuk berperan seperti apa yang kita mau. Oleh karena itu, kalau kita ingin tidak sakit hati, yang harus dijadikan penilaian adalah penilaiannya Allah, bukan penilaian manusia. Oleh karena itu, jangan sakit hati lagi, karena kita sudah punya Allah yang maha menilai perbuatan kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengharapkan atau mengejar penilaian dari manusia. Oke? Itu satu. Jika benar Allah tujuan kita, harusnya tidak ada lagi kekhawatiran di dalam diri kita. Karena yang menjadi sandaran kita adalah jaminan dari Allah. Oke, jadi begini penjelasannya. Khawatir itu muncul karena kita gamang atau kita merasa was-was terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, gitu kan. Oleh karena itu, sedangkan Allah sendiri sudah mengatur di dalam Al-Quran, sudah menyatakan bahwa yang namanya rizkimu itu aku yang atur, kata Allah. Rizkimu, jodohmu, waktu hidupmu, waktu matimu itu Allah sudah atur jadwalnya semuanya. Dan rizkimu sudah ditentukan berapa banyak yang akan sampai kepadamu, kan gitu. Oleh karena itu kita selalu terjebak. Kebanyakan orang itu selalu terjebak dalam sebuah retorika atau logika. Kalau saya ini tidak bekerja, maka saya tidak dapat uang. Kalau saya tidak dapat uang, saya tidak bisa makan. Kalau saya tidak makan, saya akan mati. Logika itu yang membuat kita itu selalu salah dalam menempatkan Allah di dalam diri kita, gitu kan. Oleh karena itu kita menjadi khawatir karena kita tidak yakin bahwa jaminan Allah itu pasti ada dalam kehidupan. Dan biarkan tangan Allah itu selalu membersamai kita. Kita selalu mencoba bahwa apa-apa itu bisa kita laksanakan sendiri, gitu loh. Kalau kita kerja keras maka hasilnya juga harus banyak, kan begitu logikanya. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin maka hasilnya juga harus maksimal. Tidak juga begitu, karena Allah juga yang akan menentukan hasilnya. Sedangkan manusia hanyalah sebagai punya kewajiban untuk berikhtiar. Yang pertama adalah doanya, yang kedua adalah ikhtiarnya, kan itu. Tapi yang utama adalah doanya, karena doa itu yang menentukan hasil nanti, gitu loh.
Ketika Allah berkenan, maka selesailah gitu biasanya. Oke. Yang ketiga, jika benar Allah ada, Allah adalah tujuan kita, maka tidak ada lagi sombong di dalam diri kita. Karena apa? Semua yang ada di dalam alam semesta ini, bumi dan segala isinya adalah miliknya. Nah, kebanyakan manusia itu kalau sudah merasa dia mampu memiliki segalanya ada, kemudian dia menjadi sombong. Sedangkan sombong itu adalah hal yang sangat dibenci sama Allah, dan itu hanya pakaiannya Allah, bukan pakaiannya manusia. Kalau kita meminjam pakaiannya Allah kita pakai, maka Allah akan murka gitu. Akhirnya sombong itu disebut sebagai satu syirik kecil atau mempersekutukan Allah karena bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah yang menjadi penyakit hati manusia. Kemudian yang keempat adalah jika benar Allah itu tujuan kita, sebetulnya tidak ada rasa kecewa yang bisa menghampiri kita. Karena apa? Karena yang menjadi tujuan adalah balasannya Allah kepada kita. Nah, balasannya berupa apa? Ampunan terhadap dosa kita. Kemudian yang kedua adalah rahmat atau cintanya Allah kepada kita. Nah, karena tujuannya adalah minta ampunan dan kemudian minta rahmat dari Allah, maka apapun yang Allah kasih kepada kita, kita tidak akan merasa kecewa. Karena kita sudah pasrah terhadap apa yang Allah tentukan hasilnya. Dan itulah yang membuat jiwa kita itu tenang dan bahagia. Oke ya. Kemudian yang lanjut, jika benar Allah adalah tujuan kita, sebetulnya tidak ada lagi perasaan sedih. Karena kalau Allah itu maha dekat, kita yakin bahwa Allah itu maha mendengar apa yang kita keluhkan, maka sebetulnya Allah itu menjadi teman yang sangat setia. Bukan cuma teman, sahabat, teman juga bisa. Bahkan lebih dari kasih sayangnya bapak dan ibu kita. Karena Allah yang menciptakan kita, maka dia akan lebih sayang berapa ribu kali dibanding siapa? Orang tua kita. Maka yang tepat adalah sikap kita sebagai seorang muslim, kalau kita merasa sedih, kita curhatnya sama Allah, yang tempat bisa untuk mengadu setiap saat, mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Oke, ini adalah contoh supaya kita memiliki ketenangan jiwa yang mantap, gitu kan? Kemudian jika benar Allah tujuan kita, harusnya tidak ada rasa bingung dan gelisah. Nah, bingung dan gelisah ini adalah sifatnya siapa coba? Sifatnya was-was. Was-was itu sifatnya jin, gitu kan? Nah, karena kalau kita serius melibatkan Allah dalam bimbingannya, akan selalu membersamai dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu serius, kita minta sebelum kita melakukan perbuatan apapun bentuknya, baik itu pekerjaan atau kehidupan keseharian kita harus selalu minta bimbingannya dulu, supaya Allah menemani dan membersamai kita. Oke? Itu adalah kunci menitipkan segala sesuatu kepada Allah. Kemudian, karena kalau jika benar Allah adalah tujuan kita, seharusnya tidak ada lagi dunia atau sesuatu perhiasan dunia yang bisa memenuhi dada kita. Kenapa? Karena kalau kita menjadi perhiasan, kita memiliki kecintaan di keduniawian yang berlebihan, maka yang muncul di situ adalah apa? Kita akan menjadi budaknya dunia. Budak dunia artinya kita akan diperbudak oleh dunia karena kesukaan terhadap sesuatu yang sebetulnya sangat fana atau sementara sifatnya, kan? Oleh karena itu, puncak keindahan hidup dari seorang muslim adalah ketika kita bermesraan dengan Allah dalam setiap pergiliran episode kehidupan. Jadi kemesraan dengan Allah ini kan bisa kita wujudkan dalam doa, dalam keseharian, dalam kita minta
kita bermanja-manja terhadap Allah, sama Allah kan. Nah itu semuanya akan didengar dan menjadikan kita ini memiliki ikatan batin yang sangat kuat gitu kan, yang menyebabkan kita akan selalu tenang dan memperoleh jaminan perlindungan dari Allah. Demikian saudaraku sekalian, terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Dan kalau Anda sahabatku sekalian suka terhadap video ini, please like and subscribe. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.